Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gedebanan Abdul Ogaden dengan NIM 220856104. Saya dari Prodi Informatika Universitas Udayana. Pada video ini saya akan menjelaskan sebuah materi KDJK atau Komunikasi dan Jaringan Komputer mengenai OSPF Protocol atau Open Shortest Path First Protocol. Nah, sebelum saya memasuki materi, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyampaikan eh, latar belakang dari materi ini. Nah, dengan semakin meningkatnya jumlah kemunculan device-device baru dan juga teknologi yang semakin hari itu semakin canggih dan banyak perubahan sering terjadi. Lalu bagaimana caranya dengan banyaknya perbedaan antar device dan perubahan yang semakin hari semakin canggih itu, bagaimana caranya agar device-device dapat saling berkomunikasi? Nah, oleh karena itu, diperlukanlah sebuah standar yang dapat memastikan bahwa setiap device yang ada itu dapat menghantarkan pelayanan yang layak, sesuai, dan dapat diandalkan oleh pengguna. Nah, sebuah standar merupakan sekumpulan aturan yang mengatur dan menyatakan bagaimana suatu hal itu seharusnya dilakukan. Seperti contohnya di kehidupan sehari-hari, mungkin kita seperti standar berbicara. Standar berbicara, kita harus mengetahui bahasa yang sama, kita harus mengetahui tata cara bicara yang baik dan benar, dan juga kita harus mengetahui eh, grammar gitu. Kemudian contoh lainnya mungkin seperti standar dalam berpakaian. Jadi kita bagaimana kita harus berpakaian di sekolah, bagaimana kita harus berpakaian di lokasi publik dan lain hal sebagainya. Itu standar. Dalam mempelajari komunikasi data dan jaringan komputer, dikenal sebuah standar yang bernama Networking and Internet Standards. Jadi layaknya sebuah standar, networking dan internet standard ini memastikan bahwa seluruh device yang ada itu menggunakan sekumpulan aturan atau protokol-protokol yang sama. Jadi, dengan standar ini, perubahan dan perbedaan antara device tidak dapat menghalangi agar device-device untuk dapat saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, dalam eh, komunikasi dan jaringan komputer ini dikenal dengan sebuah model yaitu Transfer Control Protocol dan Internet Protocol atau sering disingkat dengan TCP/IP model. Itu merupakan model internet standar yang berlapis atau berlayer yang dapat membantu kita untuk memvisualisasikan sehubungan protokol internet yang saling bekerja sama dalam networking dan internet. Jadi tiap lapisan itu memiliki fungsi atau area keahliannya yang berbeda-beda atau keahliannya sendiri yang spesifik. Jadi dalam TCP/IP itu terdapat 5 lapisan, di antaranya ada application layer, transport layer, internet layer, data link layer, dan network access. Dan OSPF yang akan kita bahas kali ini itu berada di application layer. Lalu apa itu application layer? Application layer merupakan salah satu tingkatan arsitektur protokol dalam network stack TCP/IP yang sudah saya jelaskan sebelumnya dan juga OSI model. Jadi lapisan aplikasi atau application layer merupakan satu-satunya lapisan yang dapat berinteraksi secara langsung dengan data dari pengguna. Oleh karena itu, lapisan ini sering disebut sebagai lapisan yang paling dekat dengan manusia. Jadi, application layer memberikan banyak cara untuk memanipulasi data atau informasi yang memungkinkan pengguna untuk dapat mengakses jaringan. Jadi, application layer itu bertugas untuk mengatur segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan pertukaran informasi antara pemakai software maupun juga peralatan yang berada di sebuah sistem. Jadi, interface dari lapisan aplikasi itu berinteraksi langsung dengan aplikasi dan menyediakan layanan aplikasi web umum. Open Shortest Path First. Nah, OSPF atau Open Shortest Path First
adalah salah satu protokol routing yang digunakan dalam jaringan komputer untuk mengatur bagaimana sebuah data itu dapat dikirimkan dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Jadi protokol OSPF ini digunakan secara luas dalam jaringan yang berbasis IP atau Internet Protocol. Jadi OSPF ini berguna untuk memastikan pengiriman data yang efisien. OSPF bekerja dengan cara mengumpulkan informasi mengenai topologi jaringan-jaringan di sekitarnya atau di areanya. OSPF bekerja dengan mencari tahu bagaimana perangkat-perangkat dalam jaringan suatu area itu terhubung satu sama lain. Bagaimana hubungan antara area di area itu. Jadi setelah informasi berhasil terkumpul, OSPF menghitung jalur tercepat atau jalur terpendek antara perangkat sumber dan perangkat tujuan data. Jadi OSPF ini mempelajari semua router dan subnet yang berada di sebuah network. Dan hasilnya itu, semua router yang berada di area tersebut akan memiliki informasi yang sama. Jadi mereka akan berbagi informasi dan semuanya memiliki informasi yang sama. Jadi OSPF itu mempelajari network dengan mengirimkan sesuatu yang bernama Link State Advertisement atau LSA. LSA yang dikirimkan mengandung berbagai informasi seperti subnet, router, dan informasi-informasi lainnya. Jadi, selain itu, SPF akan menyimpan data tersebut juga pada Link State Database atau LSDB. Next, neighbors. Nah, OSPF itu mendapatkan data dengan membuat relasi neighbors dengan router-router tangganya. Jadi dua router yang menjalankan OSPF itu dapat membuat perjanjian untuk membentuk sebuah relasi neighbors atau tetangga. Setelah menjadi neighbors, maka router akan berbagi informasi yang terdapat di dalam database-nya atau LSDB-nya. Jadi OSPF itu untuk menjalin hubungan relasi neighbors itu akan secara berkala mengirimkan sebuah hello paket yang berisikan data seperti RID router itu sendiri dan RID tetangga-tetangganya untuk mengumumkan bahwa router tersebut masih menyala. Jadi, ketika router itu mengirimkan hello paket dan diterima, maka eh, router tersebut akan menjalin hubungan. Namun tidak semudah itu, akan saya jelaskan lagi nanti. Selain itu, SPF juga memiliki sebuah dead interval yang dapat mendeterminiskan bahwa seberapa lama sebuah router itu tidak mengirimkan sebuah hello paket hingga router tersebut dinyatakan mati. Jadi ketika sebuah router tidak mengirimkan hello paket dalam jangka waktu yang lama, maka router tersebut akan dinyatakan mati atau non-functioning. Nah, ini yang tadi saya janjikan. Jadi OSPF router hanya akan menjalin relasi neighbors jika dan hanya jika data berikut identikal antara hello paket eh, masing-masing. Jadi antara hello paket router satu dan router 2. Jadi yang pertama itu area ID dan area type-nya harus sama, prefix dan subnet masknya harus sama, hello interval dan dead intervalnya harus sama, network type dan jenis autentikasinya itu juga harus sama. Selain itu, ada persyaratan lain yaitu masing-masing router harus memiliki RID atau router ID yang unik. Jadi tidak boleh sama eh, untuk agar tidak membingungkan. Nah, selanjutnya saya akan membahas designated router. Nah, ketika banyak router menjalin hubungan, itu bisa jadi jaringan tersebut mengalami kendala. Jadi misal pada contoh eh, kasus ini, apabila router B mengalami sebuah kendala dan shutdown, maka informasi tersebut akan dikirimkan ke semua router yang ada. Kemudian masing-masing router juga akan mengirimkan recall balik dan alhasil akan menghasilkan sebuah flood. Jadi untuk mengatasi hal tersebut,
Maaf. Ya, untuk mengatasi hal tersebut, OSPF dapat memilih sebuah designated router atau DR dan juga backup designated router atau BDR dengan mengambil router yang memiliki prioritas terbesar. Jadi, jika sebuah perubahan terjadi dalam jaringan, maka informasi tersebut hanya dapat diterima oleh designated routernya saja, DR, dan DR tersebut akan meneruskannya ke seluruh router sehingga tidak terjadi flood atau tidak terjadi kebanjiran informasi demikian. Nah, selain itu juga ada state atau neighbor state. Ini ada beberapa, yaitu yang pertama ada down, yaitu down adalah sebuah state di mana router tidak menerima hello paket dari tetangganya. Kemudian yang kedua ada init, sebuah state ketika router mendapatkan sebuah hello paket namun belum menginisialisasikan two-way communication. Kemudian ada two-way state yang mengindikasikan bahwa komunikasi telah terjalin. Two-way state dimulai ketika sebuah router telah menerima recall hello paket yang mengandung RID-nya sendiri pada daftar network. Jadi begini, awalnya kedua router itu memiliki state down dan router router satu akan mengirimkan sebuah hello paket ke router 2 dan router 2 itu akan berubah karena telah menerima hello paket, router 2 akan berubah state-nya menjadi init state. Jadi dia telah mendapatkan hello paket, kemudian router 2 akan recall hello paket tersebut balik ke router satu dengan neighbor-nya itu router satu. Kemudian router satu akan berubah state-nya menjadi two-way state karena router satu telah menerima hello paket yang mengandung RID-nya sendiri sebagai daftar neighbors. Kemudian router satu akan mengirim recall balik ke router 2 di mana sekarang router 2 akan menjadi neighbors dari router satu sehingga router 2 akan berubah state-nya menjadi two-way state juga. Nah, setelah itu em, router akan berubah state-nya menjadi X-start yang menandakan bahwa router bersiap untuk saling bertukar LSA. Kemudian berubah state-nya menjadi exchange di mana menandakan router sudah bertukar database descriptor, yaitu router saling mempelajari informasi apa saja yang belum mereka miliki demikian. Jadi mereka tahu informasi apa saja yang akan mereka minta. Kemudian ada state loading yaitu menandakan bahwa router itu sudah bertukar informasi atau bertukar LSA. Jadi LSDB yang mereka itu sudah diupdate. Jadi mereka sudah mengetahui topologi dari jaringannya yang terbaru. Kemudian yang terakhir itu ada stateful di mana menandakan bahwa router sudah benar-benar sinkron antara satu dengan yang lainnya. Jadi informasi antara router satu dan router 2 dan router selanjutnya itu sudah sama semua, tidak ada informasi baru yang masuk sehingga mereka akan memasuki state full. Mungkin sekian saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om.